Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan kita yang keempat hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas untuk pertemuan keempat ini masih tentang hardware komputer. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah perangkat input atau input device. Nah, pasti sebagian besar dari adik-adik yang hadir pada perkuliahan ini sudah mengenal sangat jauh terkait dengan perangkat input ini. Nah, ada banyak perangkat input yang digunakan pada perangkat komputer kita. Nah, nanti sebagian besar yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah perangkat input yang sebagian besar pasti sudah adik-adik semua sudah gunakan sehari-hari ketika menggunakan komputernya masing-masing. Oke, nah sebelum kita masuk lebih jauh, pertama kita harus tahu apa itu perangkat-perangkat input. Nah, jadi perangkat input adalah semua jenis perangkat tambahan pada komputer yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal kontrol ke komputer. Nah, kemudian dengan perangkat input ini pasti pengguna bisa memasukkan data-data yang mereka akan input ke dalam komputernya masing-masing. Jadi semua perangkat-perangkat input ini nanti akan memungkinkan pengguna komputer untuk memasukkan data-data ke dalam komputer. Datanya itu bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, dan lain-lain. Nanti dijelaskan jenis-jenis perangkat input dan apa-apa saja input yang diberikan yang dapat dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan perangkat input tersebut. Kemudian mengapa perangkat input ini penting? Karena perangkat input merupakan satu-satunya cara bagi pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi kalau kita tidak memiliki perangkat input pada komputer kita, maka komputer itu hanya sebatas alat elektronik saja. Jadi begitu dinyalakan ya turn on saja. Tapi dengan adanya alat input maka pengguna dapat memasukkan data ke dalam komputer. Nah, jadi ini perangkat input ini adalah satu-satunya perangkat yang nanti memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputernya. Nah, maksudnya satu-satunya bahwa perangkat ini yang akan digunakan nanti untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, tapi ada banyak jenis perangkat input yang tersedia untuk dihubungkan atau ditambahkan ke dalam komputernya masing-masing. Nah, contohnya perangkat-perangkat input yang umum kita gunakan sehari-hari, misalkan yang pertama keyboard. Keyboard bisa digunakan untuk menginput karakter string. Karakter string itu bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa simbol, tanda baca, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua, pointing device. Pointing device itu seperti misalkan mouse-nya, kemudian ada touchpad namanya kalau di laptop, kemudian ada juga joystick dan lain-lain. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah mikrofon. Mikrofon ini adalah perangkat input yang nanti bisa digunakan oleh pengguna untuk memasukkan input suara ke dalam komputernya. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau menginput data input berupa suara ke dalam komputer, maka sudah tentu pasti membutuhkan yang namanya perangkat input mikrofon. Kemudian yang berikutnya adalah scanner. Nah, scanner ini adalah perangkat input yang umum digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam komputer. Jadi banyak perangkat input yang bisa memasukkan gambar di komputer, tapi yang paling umum digunakan saat ini adalah scanner. Nah, selain scanner ada kamera, kemudian dari handphone juga kita bisa masukkan input berupa gambar, tapi pada umumnya yang digunakan saat ini untuk menginput data berupa gambar adalah scanner dan kamera digital atau kamera handphone juga bisa. Oke, kita masuk ke perangkat input yang pertama yang kita bahas hari ini. Nah, perangkat input yang paling utama dalam sebuah komputer adalah yang akan kita bahas ini, yaitu keyboard. Nah, jadi keyboard merupakan salah satu perangkat input utama yang saat ini sangat banyak digunakan oleh pengguna komputer. Nah, jadi ketika pengguna komputer mau memasukkan
data ke dalam komputer yang datanya berupa string misalkan, string itu bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa simbol, maka sudah pasti dia akan menggunakan perangkat input jenis ini. Nah, bentuk keyboard ini sangat mirip dengan mesin ketik manual yang digunakan pada zaman dulu sebelum ada komputer ini, tapi dengan beberapa jenis tombol tambahan. Tombol tambahannya itu misalkan ada tombol caps lock, kemudian ada tanda-tanda baca, ada tombol yang simbol bendera di laptopnya misalkan, atau di keyboardnya itu tombol-tombol tambahan. Kemudian keyboard ini menggunakan susunan tombol atau kunci. Jadi keyboard itu seperti bentuknya berupa tombol yang berjejer, di mana tombol-tombol tersebut memiliki jenis inputan masing-masing. Jadi setiap tombol yang ditekan di keyboard akan menghasilkan input-input string yang berbeda. Kemudian cara penggunaannya yaitu pengguna harus menekan. Kalau dia tidak menekan, bisa menahan beberapa tombol secara bersamaan atau berurutan. Jadi kalau kita mau menggunakan keyboard ini, maka cara yang digunakan adalah menekan satu persatu tombolnya, ataukah bisa juga dikombinasikan ditahan beberapa tombolnya sambil menekan tombol yang lain. Nah, kemudian berikutnya, bentuk keyboard pada umumnya seperti yang tampil di layar saat ini. Saya bedakan fungsi-fungsinya berdasarkan warna-warna yang tampil di gambar. Kalau dia berwarna kuning misalkan itu terkait dengan enter key, kemudian misalkan berwarna orange function key. Function key ini adalah F1, F2, F3, F4, dan seterusnya sampai dengan F12. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalkan kita mau refresh komputernya tekan F5, dan lain-lain. Nanti kalau mau cari fungsi tombol masing-masing F1 sampai F12 ini, banyak referensinya yang bisa digunakan di internet. Kemudian tombol-tombol yang kecil yang umum digunakan untuk huruf misalkan juga ditampilkan di gambar ini. Boleh diperhatikan nanti supaya bisa mengetahui jenis-jenis tombol di keyboard berdasarkan fungsinya masing-masing. Kemudian kita lihat bagaimana keyboard bekerja sehingga dia menghasilkan input berupa string, angka, atau huruf ke dalam komputer. Nah, keyboard bekerja ketika kalau kalian bongkar keyboardnya di rumah, kalian akan lihat seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Jadi dalam keyboard itu ada beberapa lapis atau beberapa layer yang nantinya ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau di gambar yang saya tampilkan ini, ada yang namanya upper conducting layer, kemudian ada yang namanya insulting layer, kemudian yang di bawah yang namanya lower conducting layer. Nah, jadi ketika pengguna menekan tombol, ini tidak bergerak ya, harusnya bergerak gambarnya. Nah, jadi ketika pengguna menekan salah satu tombol yang ada di keyboard komputer, maka tombol itu akan menekan layer yang namanya insulting layer. Jadi ketika insulting layer tertekan oleh tombol yang tersedia di keyboard, maka akan mengirimkan sinyal digital langsung kepada komputer, sehingga nantinya itu akan diteruskan ke dalam CPU komputer, dan kemudian diolah oleh komputernya dan menghasilkan output berupa huruf yang diinput oleh si penggunanya. Nah, kemudian jenis-jenis keyboard. Jenis-jenis keyboard ada banyak jenisnya. Yang saya sebutkan yang umum atau yang beberapa banyak orang gunakan di Indonesia ataupun di luar negeri sana. Jenis keyboard yang pertama adalah keyboard standar. Keyboard standar itu yang kita gunakan sehari-hari biasanya. Nanti saya tampilkan bagaimana bentuknya. Kemudian keyboard yang berikutnya adalah keyboard laptop. Keyboard laptop pasti sudah gunakan juga semua, karena kalau kalian beli laptop pasti ya seperti itu bentuk keyboardnya. Kemudian yang berikutnya keyboard untuk gaming dan multimedia. Pasti ada bedanya dengan yang standar, nanti diperlihatkan apa bedanya.
Kemudian yang berikutnya thumb size keyboard, yang berikutnya virtual keyboard, yang berikutnya lagi foldable keyboard. Oke, kita pindah yang jenis yang pertama, keyboard standar. Nah, keyboard standar ini seperti yang ditampilkan di layar, bentuknya kurang lebih seperti itu yang sehari-hari kita gunakan kalau kita menggunakan personal computer. Keyboard standar merupakan keyboard untuk komputer desktop atau PC dengan jumlah tombol 101 sampai 104 tombol yang meliputi karakter alfabet, simbol dan tanda baca, angka dan berbagai tombol fungsi. Jadi ini tombol keyboard yang sehari-hari kita gunakan. Jadi dia berupa tanda baca, simbol, kemudian ada karakter yang lain, kemudian dia memiliki tombol fungsi dari 1 sampai 12 dan seterusnya. Oke, berikutnya laptop keyboard. Nah, laptop keyboard ini mirip-mirip dengan laptop yang sebelumnya, yang laptop standar. Cuman ada beberapa tombol tambahan biasanya di atas tombol fungsinya atau di bersamaan dengan tombol fungsinya. Misalkan kalau kalian mau tampilkan, misalkan hubungkan laptopnya ke LCD-nya, langsung biasanya tergabung dengan tombol functionnya. Kemudian selain itu ada juga tombol untuk mengurang atau menambah volumenya dan lain-lain. Kemudian dia memiliki jumlah tombol yang lebih sedikit dibanding dengan keyboard standar. Jadi keyboard laptop ini tombolnya ya jauh lebih sedikit dibanding keyboard standar pada umumnya. Kenapa dibilang jauh lebih sedikit? Karena dia sudah tidak punya tombol numpadnya atau tombol yang ada angka di sebelahnya yang 0 sampai dengan 9. Nah, itu sudah tidak ada biasanya di perangkat laptop yang untuk keyboard untuk laptop. Nah, tapi untuk saat ini sudah ada beberapa laptop yang memiliki tombol yang hampir sama dengan tombol pada keyboard standar. Nah, contohnya laptop yang saya pakai ini, nah ini sudah hampir mirip dengan tombol keyboard standar. Dia sudah punya numpad-nya juga, jadi sudah ada tempat untuk tombol numpad-nya yang di sebelah kanan untuk angka-angka. Nah, itu laptop untuk keyboard. Berikutnya laptop untuk gaming and multimedia. Keyboard untuk gaming dan multimedia. Jadi keyboard jenis ini atau keyboard untuk gaming dan multimedia didesain untuk memberikan kenyamanan dalam bermain game dan multimedia. Jadi kalau yang suka bermain game menggunakan PC, rata-rata pasti gunakan keyboard yang jenis ini. Apa bedanya dengan keyboard yang standar dan keyboard laptop tadi? Biasanya kalau keyboard jenis ini atau untuk gaming dan multimedia, biasanya terdapat tombol-tombol shortcut nanti di sekitar keyboardnya yang akan membantu atau memudahkan penggunanya untuk menggunakan fitur-fitur gaming dan multimedia yang akan mereka gunakan menggunakan keyboard ini. Contohnya bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan di layar. Terlihat sepintas bahwa di bagian tombol yang warna hitam itu sama semua dengan tombol standar, cuma di bagian atasnya dan samping kirinya itu terdapat beberapa tombol tambahan yang menyediakan fitur untuk shortcut bermain game dan multimedia. Nah, kemudian selain itu biasanya keyboard jenis ini desainnya jauh lebih menarik. Nah, biasanya kalau kalian lihat keyboard yang lampunya berwarna-warni bergantian misalkan, kemudian tombol W, A, S sama D-nya misalkan transparan kemudian atau lain warnanya. Nah, itu biasanya masuk kategori keyboard jenis gaming dan multimedia ini. Nah, pokoknya keyboard ini biasanya desainnya lebih menarik lah, lebih banyak variasinya dibanding keyboard standar. Oke, yang berikutnya thumb size keyboard. Thumb size keyboard ini keyboard dengan ukuran kecil yang dapat digunakan untuk mini komputer. Nah, biasanya ini kalau kalian pakai tablet yang ukurannya misalkan berapa inci ya, 10 atau 9 inci atau 7 inci misalkan, biasanya bisa menggunakan perangkat tambahan keyboard ini. Jadi yang masuk kategori thumb size keyboard ini adalah keyboard yang biasa digunakan untuk perangkat tablet atau smartphone misalkan.
Kemudian kelebihannya karena bentuknya kecil, jadi dia bisa digunakan di ruang yang terbatas. Jadi kalau kalian misalkan punya ruang kerja yang terbatas atau kecil, maka perangkat ini nanti sangat bagus untuk digunakan di jenis ruangan seperti itu. Nah, tapi pada umumnya kalau perangkat thumb size keyboard ini biasanya digunakan untuk perangkat yang tadi seperti tablet dan misalkan smartphone untuk saat ini kebanyakan digunakan. Oke, berikutnya adalah virtual keyboard. Nah, virtual keyboard ini adalah bukan keyboard yang secara fisik yang biasa kita temui di pasaran. Jadi dia tidak ada bentuk fisiknya. Nah, tetapi biasanya keyboard ini adalah perangkat lunak yang melakukan simulasi komputer. Nah, jadi biasanya seseorang membuat perangkat lunak, kemudian perangkat lunak ini tentunya ada perangkat kerasnya juga yang memancarkan nanti virtual keyboardnya. Kemudian dia bentuknya secara fisik tidak sama dengan keyboard pada umumnya. Kalau mau lihat bentuknya kurang lebih yang saya tampilkan di gambar, jadi biasanya dia memancarkan cahaya saja, kemudian dari cahaya itu akan terbentuk pola seperti dengan keyboard yang pada umumnya kita lihat sehari-hari, bentuknya kurang lebih sama. Kemudian karena dia biasanya terpantulkan gambarnya di medan atau di bidang yang datar atau di atas meja misalkan seperti gambar, maka tentunya kurang nyaman digunakan. Kalau keyboard biasa dia menggunakan tombol yang kita tekan empuk tombolnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan virtual keyboard ini, bayangkan keyboardnya langsung ditembakkan secara virtual ke meja kita misalkan, kemudian kita tekan mejanya dengan menggunakan jari kita satu persatu, tentunya kurang nyaman pada saat digunakan. Oke, berikutnya lanjut lagi. Berikutnya adalah foldable keyboard. Foldable keyboard ini biasanya bahannya dari karet. Bahannya dari karet sehingga kalau kita lipat maka sudah tentu keyboardnya tidak akan rusak. Biasanya kalau keyboard jenis begini kebanyakan orang gunakan kalau mereka punya aktivitas yang banyak di luar, atau biasanya kalau mereka mau pergi traveling ke luar negeri atau keluar kota misalkan. Karena biasanya kalau kita bawa keyboard standar untuk perjalanan, biasanya memakan tempat di tas atau tempat barangnya misalkan, sehingga banyak orang yang hobi traveling yang beli jenis keyboard seperti ini. Kemudian karena tadi bahannya dari karet, maka dia bisa digulung dan pada saat mau digunakan nanti bisa dibuka kembali. Dan fungsinya atau tombol-tombol yang ada di dalamnya itu hampir sama atau persis sama dengan keyboard yang standar yang digunakan untuk personal computer atau komputer desktop. Nah, selain tadi jenis laptop, maka selain tadi jenis-jenis keyboard yang saya jelaskan sebelumnya, keyboard juga memiliki layout yang berbeda-beda. Jadi seperti yang kita pakai seperti saat ini, misalkan keyboard yang umumnya sekarang kita gunakan itu menggunakan format yang QWERTY. Kenapa dikatakan QWERTY? Lihat saja di keyboardnya, bagian hurufnya yang huruf Q, maka dia akan membentuk huruf QWERTY di atas keyboardnya dalam satu deret huruf tersebut. Kemudian keyboard layout yang lain adalah Quartz, kemudian AZERTY dan Dvorak. Jadi masing-masing orang berbeda feelingnya pada saat menggunakan masing-masing jenis keyboard layout ini. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan QWERTY lebih baik, ada yang mengatakan bahwa menggunakan Quartz lebih baik, ada yang mengatakan menggunakan AZERTY lebih baik, ada yang mengatakan Dvorak lebih baik. Nah, biasanya ini tergantung jenis bahasa yang akan mereka gunakan untuk diinput di keyboard masing-masing. Jadi biasanya kalau orang Paris misalkan menginput, ada yang mengatakan dia lebih nyaman menggunakan AZERTY. Kemudian ada orang dari luar negeri lain mengatakan bahwa dia lebih nyaman menggunakan keyboard dengan layout Dvorak.
Nah, kemudian yang pertama kita lihat jenisnya keyboard QWERTY. Kalau keyboard QWERTY seperti yang saya jelaskan tadi, bentuknya kurang lebih sama dengan yang sehari-hari kita gunakan. Yang sehari-hari kita gunakan itu adalah keyboard QWERTY, bentuknya ya kurang lebih seperti yang ditampilkan di layar saat ini. Penandanya bahwa lihat di huruf Q-nya, pada deret tombolnya dia akan membentuk Q, W, R, T, dan Y. Itu menandakan bahwa jenis layout QWERTY yang digunakan oleh keyboard tersebut. Kemudian yang berikutnya, jenis keyboard yang layoutnya quartz. Jenis keyboard yang layoutnya quartz ini sangat laris digunakan oleh warga Jerman, Hungaria, dan Republik Ceko. Menurut sebagian besar pengguna komputer di sana, keyboard dengan layout seperti ini jauh lebih efektif dan efisien bagi mereka untuk digunakan menginput data pada komputer. Kurang lebih sama bentuknya dengan yang tadi saya tampilkan, cuman posisi letak hurufnya yang berbeda. Kemudian kita pindah lagi ke yang berikutnya. Tadi quartz, sekarang kita pindah ke layout yang bentuk ASRT. Tadi kalau yang quartz digunakan di Jerman, Hungaria, kemudian Republik Ceko, maka kalau ASRT ini sebagian besar banyak digunakan di negara Prancis, atau misalkan negara yang basisnya menggunakan bahasa Prancis yang tersebar di Eropa. Jadi orang-orang Eropa yang banyak menggunakan bahasa Prancis misalkan, itu lebih nyaman katanya menggunakan alat input keyboard yang layoutnya ASRT. Kemudian yang berikutnya, Dvorak. Dvorak ini merupakan layout alternatif bagi pengguna QWERTY. Jadi banyak orang yang menggunakan layout QWERTY mengatakan bahwa kalau menggunakan layout QWERTY maka efektivitas mereka dalam menginput data kurang baik. Jadi kalau dia menggunakan keyboard layout QWERTY maka lebih butuh effort gerakan jarinya untuk mendapat efektivitas dalam penginputan data. Maka digunakanlah alternatif keyboard model Dvorak ini. Kenapa mereka mengatakan bahwa Dvorak layout lebih baik digunakan dibanding QWERTY? Yang pertama karena menurut mereka bahwa gerakan jari dengan menggunakan keyboard Dvorak ini jauh lebih cepat dalam mengetik. Kemudian tentunya dengan layout yang lebih baik yang dimiliki oleh Dvorak maka mengurangi kesalahan dalam pengetikan. Jadi alasannya karena lebih cepat dalam mengetik dan tentu saja mengurangi kesalahan pada saat penginputan data. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan alat input keyboard. Sekarang kita masuk ke alat input yang lain. Alat input yang kita bahas berikutnya adalah pointing device. Pointing device adalah perangkat untuk menunjuk kalau kita translatekan secara harfiah. Jadi kalau kita lihat di komputer kita masing-masing, ada yang namanya kursor. Kursor itu seperti yang kalian lihat saya gerakkan di layar. Kursor itu bentuknya tanda panah di layar komputer kita, kemudian akan digerakkan oleh perangkat-perangkat input pointing device. Jenis dari perangkat input pointing device ada berupa rolling ball, ada berupa sentuhan, dan ada berupa moving stick. Nanti kita bahas satu persatu, yang mana yang masuk kategori rolling ball, yang mana yang masuk kategori sentuhan, dan yang mana termasuk kategori moving stick. Nah, pointing device yang menggunakan rolling ball ada dua jenis. Yang pertama mouse, yang kedua adalah trackball. Oke, ada mouse dan trackball. Mouse sendiri merupakan perangkat yang mengontrol pergerakan kursor atau penunjuk pada layar. Jadi yang umum sehari-hari digunakan oleh pengguna komputer untuk menggerakkan kursornya atau tanda panah yang ada di layarnya adalah perangkat ini. Jadi sehari-hari
banyak yang menggunakan perangkat ini. Bahkan orang yang menggunakan laptop yang sudah disediakan touchpad, masih banyak yang membawa mouse untuk digunakan sebagai perangkat input untuk menggerakkan kursor. Karena sebagian besar menganggap mouse ini jauh lebih efektif dan efisien. Sebagian besar, ada juga yang mengatakan bahwa lebih efektif menggunakan perangkat mounting device yang lain, tapi sebagian besar pasti menyediakan perangkat ini jika memiliki perangkat komputer. Nah, kenapa penting? Karena pengguna hanya menunjuk ke opsi yang akan dipilih dan melakukan klik pada tombol mouse. Nah, jadi mengapa perangkat pointing device itu penting, khususnya mouse misalkan? Karena kalau kita mau memilih sesuatu atau melakukan sesuatu pada komputer, maka kita tinggal menggerakkan mouse tersebut, kemudian melakukan klik sekali atau klik dua kali atau right atau left klik, maka komputer akan melakukan apa yang kita inginkan. Bayangkan kalau misalkan kita hanya menggunakan keyboard saja, memang bisa kita menggunakan keyboard untuk membuka menu-menu tertentu, tetapi kita harus menghafal beberapa perintah untuk dapat melakukannya dengan menggunakan keyboard. Nah, tapi jika ingin lebih mudah, maka disediakanlah perangkat penggerak pointer ini, di mana memberikan kemudahan kepada pengguna jika ingin mengakses sesuatu atau menu tertentu di komputer, maka dia hanya menggerakkan kursornya dan melakukan klik saja pada dengan menggunakan mouse-nya. Nah, bagaimana sebuah mouse bekerja? Jadi kalau kalian bongkar mouse-nya di rumah, maka akan terlihat seperti yang saya tampilkan di layar. Di layar ini ada dua jenis mouse. Yang pertama itu mouse yang di sebelah kiri, dia menggunakan yang namanya rubber ball, jadi bola berbentuk karet. Di mana bola yang berbentuk karet ini yang nantinya akan membantu memberitahukan sejauh mana atau bagaimana bergerak kemana mouse tersebut digerakkan oleh pengguna. Nah, jadi rubber ball ini yang berfungsi menentukan koordinat bahwa pengguna menggerakkan mouse-nya ke arah kanan misalkan. Kemudian jika menggerakkan ke arah atas misalkan, maka roller ball akan mengikuti arah pergerakan mouse yang dilakukan oleh pengguna. Nah, kalau roller ball biasanya kita tidak butuh perangkat tambahan, jadi biasa rata-rata kalau sekarang yang menggunakan mouse, dia butuh pengalas yang bentuknya kasar supaya pointernya juga dapat bergerak dengan baik, komputer atau mouse-nya dapat bekerja dengan baik sehingga memberikan input yang baik kepada komputernya. Nah, kalau rollerball maka dia cukup diletakkan di atas meja saja karena bolanya ini terbuat dari karet, sehingga ketika dia bertemu dengan meja maka input yang diberikan kepada komputer akan lebih efektif. Kemudian yang berikutnya yang di sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri tadi dia menggunakan rubber ball untuk membaca pergerakan kemana pengguna menggerakkan mouse-nya, maka mouse yang di sebelah kanan ini menggunakan sensor LED light. Nah, jadi sensor ini yang nantinya akan memberikan sinyal kepada komputer bahwa pengguna menggerakkan mouse-nya ke arah koordinat tertentu. Ini yang biasanya kita gunakan saat ini. Kelemahannya pada mouse ini kita perlu membawa pengalas yang sifatnya tidak licin atau agak kasar supaya kerja mouse-nya dapat lebih maksimal. Kemudian jenis mouse tadi sudah, dia mekanikal, dia menggunakan bola karet atau logam pada bagian bawahnya, sedangkan optikal dia menggunakan laser untuk mendeteksi gerakan mouse. Berikutnya trackball. Trackball itu kalau beberapa referensi menyebutkan trackball adalah mouse yang ada di belakangnya, lying on its back. Kemudian cara menggunakan trackball sangat sederhana.
Kalau misalkan trackball yang bentuknya seperti yang saya tampilkan di gambar, maka pengguna hanya tinggal menggerakkan saja bola yang berbentuk coklat itu yang seperti di gambar, maka kursor atau penunjuk penunjuk panah yang ada di komputer atau laptopnya akan bergerak sesuai dengan arah pergerakan trackball yang digerakkan oleh pengguna. Kemudian kelebihannya ini karena kalau mouse tadi ketika kita gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, maka pasti butuh ruangan, butuh ruang. Jadi harus ada ruang yang tersedia sehingga kita gerakan mouse-nya, kita bisa gerakan mouse-nya ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Nah, kalau trackball karena yang digerakkan hanya trackball-nya saja, perangkat yang selain trackball-nya tidak bergerak, maka dia tidak membutuhkan ruangan untuk penggunaannya. Jadi kita tinggal gerakkan saja bolanya atau trackball-nya menggunakan jari pengguna, maka kursornya akan bergerak sesuai dengan arah pergerakan trackball-nya. Nah, berikutnya, pointing device. Pointing device yang jenis disentuh pada permukaannya. Jadi ya kalau yang tadi itu jenisnya, kalau yang tadi jenisnya rolling ball, maka yang berikutnya adalah jenis pointing device yang kita sentuh pada permukaannya, maka kursor yang ada pada komputernya akan bergerak. Nah, jenis pointing device seperti ini, contohnya ada touchpad, ada grafik tablet, ada touchscreen, ada light pen, ada stylus. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah touchpad. Nah, di hampir semua komputer yang ada di pasaran saat ini pasti memiliki perangkat ini. Jadi komputer karena sifatnya portable, kita bisa bawa kemana-mana, maka teorinya bahwa kalau kita mesti bawa mouse lagi kemana-mana terpisah dari komputer, dari perangkat komputer kita, maka ada konsekuensinya adalah biasanya kita lupa bawa, kita lupa atau ketinggalan di suatu tempat setelah digunakan, maka muncullah touchpad ini. Jadi saat ini semua komputer atau perangkat laptop pasti menggunakan perangkat touchpad ini. Touchpad adalah pad kecil yang peka terhadap sentuhan yang digunakan sebagai alat penunjuk pada beberapa komputer portable atau laptop. Bagaimana cara menggunakan touchpad ini adalah tinggal menyentuh saja di permukaan touchpad tersebut, kemudian secara otomatis nanti touchpad-nya akan menggerakkan kursor yang ada di dalam komputernya atau di dalam laptopnya. Bentuk-bentuk touchpad ada bermacam-macam, ada yang seperti saya tampilkan di layar ini, dia masih memiliki tombol untuk klik kanan atau klik kiri. Ada juga touchpad yang full touchpad, tapi ketika ditekan maka akan memiliki fungsi yang sama, fungsi klik kanan maupun klik kiri. Ada juga touchpad yang bisa digunakan dengan satu jari saja, dia mengenali satu sentuhan. Ada juga yang bisa sampai dengan 5 jari secara bersamaan. 4 jari secara bersamaan. Itu jenis-jenis touchpad. Berikutnya, touchscreen. Nah, touchscreen seperti yang kita gunakan sehari-hari sekarang, jadi hampir sebagian besar smartphone sekarang sudah menggunakan perangkat input seperti ini, touchscreen. Nah, touchscreen bisa salah satu contohnya untuk komputer bisa dilihat di layar yang saya tampilkan. Tampilan visual elektronik yang dapat mendeteksi keberadaan dan lokasi sentuhan di dalam area tampilan. Nah, ini biasanya digunakan dengan cukup menyentuhkan layar perangkat dengan jari, maka kursor yang ada di komputernya akan bergerak sesuai dengan pergerakan jari pengguna. Berikutnya light pen. Light pen adalah mirip-mirip dengan stylus. Kalau kalian punya HP yang menggunakan pen, misalkan Samsung seri Note, nah itu menggunakan stylus. Nah, light pen ini adalah
perangkat input dalam bentuk tongkat atau pulpen yang pekat cahaya yang digunakan pada monitor CRT. Monitor CRT itu apa? Kalau kalian melihat monitor-monitor zaman dulu yang bentuknya masih tebal, itu masuk kategori monitor CRT. Nanti kita bahas lebih jauh terkait dengan monitor CRT pada materi di pertemuan yang berikutnya, alat input terkait dengan perangkat output. Nah, kemudian fungsinya kurang lebih mirip dengan touchscreen tadi. Dia memungkinkan pengguna untuk menunjuk objek pada layar dan menggambar di layar. Akurasinya ini menurut teori jauh lebih baik dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan pen yang digunakan saat ini. Berikutnya stylus. Nah, stylus seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini banyak digunakan oleh perangkat-perangkat smartphone. Perangkat input ini berbentuk pen kecil yang digunakan untuk alat input pada komputer, tablet, ataupun smartphone. Nah, kalau mau coba-coba ini, bisa yang pakai Samsung Note bisa gunakan seperti ini stylus. Berikutnya pointing device yang jenisnya moving stick. Ini biasanya dipakai kalau orang yang suka seperti yang tadi ada keyboard, gaming, dan multimedia. Kurang lebih pelengkap keyboard itu bisa menggunakan dua jenis pointing device ini yang nantinya akan memudahkan dalam bermain game atau multimedia. Jenisnya itu ada dua yang saya sebutkan, yang pertama joystick dan yang kedua gamepad. Kita masuk ke joystick dulu. Joystick kurang lebih tampilannya seperti yang ditampilkan di layar. Kalau kalian biasanya pakai ini untuk bermain game jika menggerakkan pulsnya. Joystick ini memungkinkan pengguna untuk memindahkan objek dalam permainan seperti navigasi pesawat dalam simulator penerbangan. Jadi joystick ini banyak digunakan kalau kita menggunakan simulator di dalam komputernya. Jadi kalau kalian pakai simulator penerbangan, biasa ada yang latihan untuk dapat SIM penerbangan misalkan di sekolah-sekolah penerbangan, itu sebagian besar menggunakan joystick seperti ini untuk memudahkan mereka dalam simulasinya. Kemudian yang berikutnya gamepad. Gamepad ini umum digunakan bagi mereka yang suka bermain game di PC. Gamepad ini merupakan perangkat tambahan yang dirancang untuk dihubungkan komputer atau sistem game konsol. Jadi selain bisa dihubungkan ke komputer, juga bisa digunakan di konsol game. Ini terkait dengan perangkat input yang khusus untuk pointing device. Yang berikutnya perangkat input untuk gambar atau video. Jadi perangkat input untuk gambar atau video adalah perangkat input atau perangkat tambahan pada komputer yang digunakan untuk mengubah gambar atau video menjadi data digital. Jadi kalau kita misalkan menggunakan kamera untuk memotret, maka akan menghasilkan gambar yang tersimpan di dalam perangkatnya atau kamera digitalnya. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam komputer, maka gambar-gambar tersebut akan menjadi data digital yang nantinya akan tersimpan di dalam komputer kita. Adapun perangkat-perangkat yang masuk dalam kategori ini adalah kamera digital, kemudian ada juga yang namanya webcam, kemudian ada optical scanner, kemudian ada 3D scanner, kemudian ada fingerprint scanner, dan terakhir adalah barcode reader. Oke, kita pindah ke yang pertama, digital camera. Perangkat input yang paling umum digunakan untuk mengambil gambar atau menghasilkan gambar itu adalah perangkat yang namanya digital camera. Jadi digital camera ini biasanya perangkat yang terpisah dengan komputer kita, kemudian nanti akan dapat dihubungkan ke dalam komputer untuk memindahkan gambar atau video yang diambil menggunakan kamera digital ini ke dalam komputer kita. Kamera digital menyimpan gambar atau video yang diambil dalam format elektronik. Kemudian saat ini kamera digital menjadi pilihan utama
sebagai perangkat yang dapat digunakan untuk pengambilan gambar dan video. Nah, karena harganya sudah cukup terjangkau dan kualitas gambar yang dihasilkan sudah sangat baik. Nah, cara menghubungkan ke dalam komputer juga sangat mudah. Nah, untuk saat ini kamera digital sudah dapat dihubungkan langsung dengan menggunakan kabel USB pada komputer. Selain itu juga bisa langsung dihubungkan melalui WiFi ke dalam komputer masing-masing. Nah, selain bisa melalui WiFi, ada juga beberapa kamera digital yang ketika kita mengambil gambar, maka gambar tersebut akan langsung disimpan ke penyimpanan online. Nah, jadi atau cloud storage. Jadi ketika kita mau mengambil gambar tersebut dan memasukkannya ke dalam komputer kita, maka kita tinggal login ke dalam cloud storage kita, kemudian menyimpannya ke dalam komputer. Ataukah kalau tidak mau ribet, maka bisa langsung kita hubungkan komputer kita dengan cloud storage tersebut. Jadi ketika kita membuka komputer, kemudian kita buka folder yang terhubung langsung dengan cloud storage kita, maka foto yang tadinya kita ambil dengan menggunakan kamera digital akan langsung tersimpan pada folder tersebut. Nah, selain itu masih banyak juga yang menggunakan SD card. SD card ini nantinya yang menyimpan data dari kamera digital, kemudian kita dapat hubungkan ke komputer atau laptop kita atau perangkat komputer kita dengan menggunakan card reader untuk membaca SD card tersebut. Oke, lanjut lagi. Perangkat yang berikutnya adalah webcam. Webcam bentuknya kurang lebih seperti yang ditampilkan di layar. Webcam yang saya tampilkan ini biasanya dihubungkan ke personal komputer. Nah, karena sebagian besar personal komputer itu webcamnya diberi terpisah dengan perangkat komputernya. Ada juga PC yang sudah all-in-one berarti sudah ada webcamnya yang tertanam di dalam komputernya. Nah, tetapi dulu sebelum ada komputer PC yang all-in-one, itu perangkat webcamnya terpisah dengan perangkat komputernya, sehingga yang saya tampilkan di layar ini salah satu contoh webcam yang terpisah dengan perangkat komputer. Kalau saat ini kita sudah menggunakan laptop, biasanya sudah satu paket dengan perangkat webcamnya. Webcam adalah perangkat keras kamera yang terhubung ke komputer yang memungkinkan pengguna untuk melihat gambar atau video pengguna secara live jika terhubung ke internet. Nah, jadi masa-masa saat ini setelah tahun 2020 pandemi masuk ke Indonesia dan kita diwajibkan untuk melakukan kuliah dari rumah, salah satu perangkat yang sangat membantu dalam proses pelaksanaan itu adalah perangkat input ini, webcam. Jadi kalau kita seperti waktu hari Senin kemarin kuliah online menggunakan Zoom, yang bekerja menjadi perangkat input sehingga kita berkomunikasi, sehingga kita dapat berkomunikasi dari jarak jauh, kita dapat melihat, saya dapat melihat apa yang dilakukan mahasiswa dapat secara langsung melihat apa yang saya lakukan, itu menggunakan perangkat webcam ini. Jadi ini perangkat input yang sudah sangat umum sekarang digunakan oleh pengguna, dan hampir tidak ada pengguna yang mau beri perangkat komputer kalau perangkat webcam ini tidak ada pada perangkat komputernya. Oke, lanjut lagi, optical scanner. Oke, optical scanner ini adalah perangkat tambahan yang memungkinkan pengguna mengambil gambar atau teks dan mengubahnya menjadi file digital sehingga dapat ditampilkan dengan komputer. Nah, jadi optical scanner ini dia juga mengambil gambar, bisa juga teks, kemudian dijadikan input atau file digital ke dalam komputer. Nah, kalau tadi kamera digital, dia mengambil file yang sudah tersimpan secara digital di dalam perangkat kameranya. Nah, kalau optical scanner ini dia mengambil gambar digital yang sudah tercetak dalam bentuk hard copy. Nah, jadi contohnya kalau misalkan kalian punya foto yang sudah tercetak, kemudian mau dimasukkan sebagai file digital ke dalam komputer, maka pasti menggunakan alat yang namanya optical scanner ini.
atau kalau misalkan kalian punya ijazah, kemudian mau disimpan file digitalnya ke dalam komputer, misalkan suatu saat mau digunakan lagi, maka salah satu solusinya adalah menggunakan alat input yang namanya optical scanner ini. Nah, optical scanner sendiri ada dua jenis. Yang pertama flatbed dan yang kedua adalah handheld. Nah, kalau flatbed adalah yang seperti saya tampilkan pada gambar yang bagian atas, sedangkan handheld adalah yang di bagian bawahnya. Nah, bedanya terlihat jelas sekali. Kalau yang di atas biasanya kita melakukan scan ke dalam terhadap satu dokumen full, jadi secara keseluruhan langsung terscanner datanya atau langsung terambil semua datanya atau terinput sama komputer menjadi file digital. Nah, sedangkan handheld dia mirip-mirip dengan dengan stylus, bentuknya dia seperti pulpen, tapi dia melakukan scan terhadap teks-teks yang kita arahkan pulpennya, kita arahkan dengan menggunakan pulpen tersebut. Nah, berikutnya fingerprint scanner. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang alat input yang menghasilkan gambar, yang terkait dengan gambar dan video. Nah, kalau fingerprint scanner maka dia perangkat tambahan yang dapat melakukan verifikasi user atau masukkan password atau PIN hanya dengan proses scan pada jari. Nah, jadi perangkat scanner fingerprint ini juga umum digunakan sebagai perangkat input untuk verifikasi user. Nah, contohnya kalau kalian mau ketemu dengan alat input seperti ini, biasanya kalau kita buka rekening di bank. Nah, kalau kita buka rekening di bank, biasanya pegawai-pegawainya itu menggunakan perangkat ini. Nah, selain itu biasanya perangkat ini digunakan untuk absensi di perusahaan-perusahaan kalau kalian sudah bekerja nanti. Jadi perangkat ini menjadi standar untuk absensi sekarang secara nasional. Nanti perangkat ini akan mendeteksi jari atau sidik jari dari pengguna, sehingga jika data yang sesuai yang diterima oleh perangkat sesuai dengan yang tersimpan di database perangkat tersebut, maka dia akan melakukan verifikasi pengguna apakah valid atau tidak. Nah, cara penggunaannya ya tinggal menekan saja, tinggal meletakkan saja jarinya di perangkat fingerprint scanner ini, maka perangkat ini akan langsung bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang berikutnya barcode reader. Nah, barcode reader ini kalau kalian pergi belanja-belanja di supermarket, kemudian di minimarket, kemudian belanja di toko pakaian, belanja di toko-toko yang toko buku dan lain-lain, pasti kalian ketemu dengan yang namanya barcode reader ini. Jadi kalau sebuah swalayan misalkan atau sebuah toko sudah menggunakan barcode pada barangnya, maka pasti dia menggunakan perangkat barcode reader ini. Nah, apa fungsinya? Tentunya fungsinya untuk membaca kode batang atau barcode dan mencetak detail produk atau memasukkan data tersebut ke dalam komputer. Nah, jadi barcode ini nanti membaca kode-kode batangnya atau barcode yang sudah tersedia sebelumnya. Kemudian dari hasil bacaan kode batang tersebut akan muncul detail produk dari barang yang memiliki barcode tersebut. Kemudian berikutnya alat input yang terkait dengan audio, suara. Alat input jenis ini memungkinkan pengguna untuk mengirim signal audio ke komputer untuk diproses, direkam, atau melakukan perintah tertentu. Kalau kalian menggunakan smartphone misalkan, kemudian misalkan ada yang pakai iPhone, misalkan kemudian ada yang namanya Siri, kalau kalian menggunakan command voice atau perintah suara, maka perangkat yang kita miliki harus memiliki jenis input audio seperti yang kita bahas saat ini. Jenis perangkatnya yang pertama adalah mikrofon, yang kedua MIDI keyboard.
Masih banyak lagi selain ini, nah, tapi yang saya jelaskan dua komponen ini yang umum digunakan. Mikrofon biasanya kalau kita merekam suara, seperti yang saya lakukan saat ini, saya merekam video sekaligus langsung juga merekam suara. Nah, bagaimana agar suara saya bisa terekam data digitalnya ke dalam komputer, maka harus menggunakan yang namanya mikrofon ini. Oke, mikrofon ini memungkinkan pengguna untuk menerima input suara ke komputer. Jadi pengguna harus memiliki Microsoft kalau mereka mau menginput suara ke dalam sebuah komputer. Nah, bagian-bagian dari mikrofon ini ada banyak, ada beberapa bagian. Yang pertama speak atau sound wave. Bagaimana cara kerjanya? Itu yang pertama kita berbicara. Jadi ketika pengguna berbicara kemudian menghasilkan gelombang suara, maka diafragma yang ada di dalam komputer akan bekerja. Nah, jadi ketika diafragma bekerja, maka akan menghasilkan medan, maka coil works-nya akan bekerja ke depan dan ke belakang. Jadi ada yang namanya coil works, dia akan bergerak ke depan dan ke belakang yang kemudian akan menghasilkan arus listrik, menghasilkan arus listrik. Coil works-nya akan bekerja ke depan dan ke belakang, kemudian akan menghasilkan arus listrik dan nanti akan dikirim sinyalnya ke dalam komputernya. Nah, karena input yang dihasilkan oleh mikrofon ini adalah input analog, maka tentunya dibutuhkan perangkat tambahan untuk mengubah sinyal analog ini menjadi sinyal digital nantinya. Nah, nanti ada tersedia juga perangkat di mikrofonnya yang akan mengubah sinyal tersebut dari sinyal analog akan diubah menjadi sinyal digital ke dalam komputernya. Oke, kurang lebih terkait dengan perangkat input tadi masih saya sebutkan masih ada satu MIDI keyboard. Nah, MIDI keyboard ini biasanya perangkat input yang digunakan oleh komputer kalau kita mau masukkan suara yang sifatnya biasanya sih background musik. Jadi kalau kita mau merekam musik tertentu, maka sebagian besar orang menggunakan yang namanya MIDI keyboard. Nah, MIDI keyboard ini akan menghasilkan musik tertentu yang kemudian akan tersimpan di dalam komputernya nanti. Kemudian dari musik tadi itu kita juga dapat menggunakan perangkat tambahan mikrofon untuk menambahkan suara ke dalam musik yang dihasilkan oleh MIDI keyboardnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan perangkat-perangkat input yang umum digunakan pada komputer. Tadi sudah dijelaskan perangkat input yang digunakan untuk menginput karakter string. Karakter string itu berupa huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Itu sebagian besar menggunakan keyboard. Keyboard ada berbagai macam bentuknya. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya pointing device. Pointing device itu yang umum kita gunakan mouse. Itu fungsinya dia untuk menggerakkan kursor atau tanda panah yang ada di perangkat komputernya. Kemudian setelah itu perangkat input yang terkait dengan gambar dan video. Nah, perangkat input yang masuk kategori itu misalkan scanner, kemudian ada juga kamera digital, dan terakhir adalah perangkat input yang terkait dengan perangkat input untuk input berupa suara atau audio. Nah, tadi saya jelaskan ada dua. Yang pertama mikrofon, yang kedua adalah MIDI keyboard. Mikrofon itu masih tampil di layar, bentuknya kurang lebih seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, kalau kalian juga lihat di laptop bentuknya tidak seperti lagi yang seperti di layar. Biasanya dia onboard di perangkat laptopnya sehingga tidak kelihatan bentuknya secara fisik. Jadi dia tertanam langsung di dalam casing laptopnya. Kemudian cara kerjanya tadi sudah saya jelaskan bahwa
eh, apa ya, mikrofon ini nanti akan menghasilkan menghasilkan input sinyal analog yang kemudian nanti masuk ke dalam komputernya dan menghasilkan sinyal digital. Nah, perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital nanti dalam komputernya ada yang disebut dengan yang namanya sound card. Nah, sound card ini yang nantinya mengubah sinyal analog yang dihasilkan oleh mikrofon, perangkat input mikrofonnya menjadi sinyal digital yang nanti akan dikenali oleh komputernya. Nah, adapun prosesnya bagaimana sudah saya jelaskan tadi, maka adalah pengguna tinggal berbicara di mikrofonnya, kemudian nanti akan terbentuk gelombang suara, kemudian gelombang suara nantinya akan membuat diafragma yang ada dalam mikrofonnya bekerja, kemudian dengan bekerjanya diafragma tadi maka coil yang ada dalam mikrofonnya akan bergerak ke depan dan ke belakang dan nantinya akan menghasilkan arus listrik yang akan membawa sinyal analog ke dalam komputernya. Oke, cuman itu materinya untuk pertemuan hari ini terkait dengan alat-alat input. Masih banyak alat-alat input lain yang saya belum sebutkan di materi saya hari ini. Nanti yang menjadi tugas-tugasnya adik-adik sekalian untuk pertemuan kali ini adalah nanti bisa mencari alat-alat input apa saja yang lain selain yang saya jelaskan hari ini. Masih banyak sebenarnya alat inputnya. Ada yang namanya touching tablet pad itu biasa digunakan kalau misalkan tidak tanda tangan, misalkan pada saat pembukaan rekening di bank misalkan, jadi kita harus tanda tangan digital menggunakan tablet pad tersebut. Nah, masih banyak lagi lah pokoknya alat input yang belum saya masukkan ke slide pada pertemuan kita hari ini. Sehingga untuk menambah pengetahuannya terkait dengan alat input ini, maka tugas bagi adik-adik sekalian di rumah adalah mencari jenis perangkat input lain yang belum saya jelaskan pada pertemuan kali ini, kemudian pelajari apa fungsinya, kemudian perangkat input itu apa, definisinya, kemudian apa fungsinya, kalau ada kelebihannya apa kelebihannya, kalau ada kelemahannya apa kelemahannya. Nah, cari sebanyak mungkin, kemudian setelah ditemukan jenis-jenis perangkat inputnya bisa dibuat di dalam bentuk file digital, dikerjakan di PowerPoint bisa, di Word juga bisa. Saya tidak tentukan berapa jumlah perangkat inputnya, pokoknya cari saja sebanyak-banyaknya yang bisa kalian temukan. Semakin banyak yang ditemukan, semakin baik terhadap pemberian nilainya nanti. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Nanti di pertemuan yang berikutnya, pertemuan kelima hari Senin, kita akan membahas terkait dengan perangkat output atau perangkat keluaran dari perangkat keras komputer. Oke, untuk pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Jangan di forward, jangan di skip langsung sampai dengan ending video. Usahakan dinonton secara keseluruhan videonya karena nanti kurang pengetahuannya terkait dengan alat input ini kalau tidak menonton secara maksimal videonya. Oke, sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.